apa, kapal bisa belayar atau tidak. Dia yang menentukan, bukan sah bandar, bukan agen, bukan perusahaan pelayaran. Nah, inilah ketika nakoda tidak mengetahui hak-haknya dia, akhirnya ya udah suruh belayar sama kantor ya belayar. Padahal nakoda itu bertanggung jawab kepada kru, pada krunya, pada penumpang yang ada di atas kapal. Itu ada undang-undangnya. Terus bertanggung jawab pada kapalnya, dia bertanggung jawab pada muatannya, dia bertanggung jawab juga pada lingkungan. Makanya kalau KKM buang OWS, lewat OWS nih minyak, itu kapten pun kena polusi, ya kan? Oil pollution di laut. Jadi kapten bertanggung jawab. Ini kan karena over muatan, sebenarnya over penumpang. Nah, kapal ini harusnya nakoda, oh ini sudah over, ya kan? Harusnya, oh, mungkin kepala cabang kan dengan lagi season, lagi liburan ya kan, udah nggak apa-apa, orang cuma dekat aja kok, ya kan? Tapang Gilimanuk kan kelihatan pelabuhannya. Tapi kan mungkin teman-teman yang belayar di sekitar Selat Bali itu harusnya kuat. Ya kan? Makanya dia tidak bisa langsung direct gitu kan dari Ketapang langsung lurus gitu, tapi harus ke selatan ke utara dulu baru turun bawa ke, karena arusnya sangat kuat. Kapalnya juga kena karena dia yang memaksa nakoda untuk tambah orang. Ya, padahal sudah jelas di situ kan ada draft survei dan nakoda itu kalau di undang-undang sebagai master of authority, dia punya kekuasaan mutlak di atas kapal. Jadi itu seperti presiden, bendera yang di mana di situ, inilah. Cuma kan kadang sekarang ini nakoda hanya tahu saya bawa kapal aja, ya kan seperti tukang becak gitu. Tapi peraturan-peraturan dia tidak paham hak-hak dia, kewajiban dia. Ya kan dia berhak menolak. Itu over. Kalau ada pemaksaan, dia bisa lapor ke polisi, ke harbor master. Ini saya sudah over tapi masih diinin. Kalau terjadi sesuatu, ya kan tidak bertanggung jawab. Apalagi itu korban jiwa ya. Nah, ketika tidak ada korban jiwa, paling dia terkena sanksi administratif. Ya kan? Tapi kalau ada jiwa, ini jadi dia bisa kena pidana karena kelalaian mengakibatkan jiwa orang meninggal. Oke, mungkin teman-teman nanti kelak punya perusahaan pelayaran, jadi paham peraturan-peraturan. Oke, terima kasih. Mungkin sebagai pembukaan tentang hukum maritim kita selesaikan pagi ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai hukum, bisa kita sharing di sini, atau yang sudah pernah belayar, bertanya tentang PKL atau apa, kita sharing sama-sama. Di perusahaan ini begini, perusahaan sana begini, ya kan? Kita sama-sama diskusi, ya. Mungkin kalau kita tidak bisa, mungkin saya tidak bisa memecahkan masalahnya, nanti akan saya jadikan sebagai case. Jadi kita diskusikan dengan kawan-kawan dari hukum maritim, ya kan, perusahaan hukum maritim. Nah, kita olah dan kita ajukan ke Badan Litbang Dirjen Perhubungan Laut. Mungkin ada yang harus dirubah atau apa, gitu kan. Kita ajukan ke INSA. Nah, sekarang medsos ini kan sudah banyak. Kita viralkan, kita apa, gitu. Ya. Mungkin yang mau tanyakan kawan-kawan? Terus memviralkan itu pun harus jelas. Oke, ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin kita
rehat dulu 15 menit ya, yang mau ngerokok, mau ngopi silakan. Tapi jangan jangan dimatikan videonya. Nanti 15 menit lagi kita lanjutkan dengan eh, apa pengetahuan tentang undang-undang kepelautan. Ya, nanti kita bahas nanti undang-undang nomor 17, ya kan. Walaupun kita orang mesin ya, kita pun orang mesin, kita belajar ya, sebagai pengetahuan lah. Kita nggak perlu harus sekolah di sekolah hukum, ya, karena kita kan tidak menjadi lawyer ya, tapi kita minimal tahu, ya kan. Eh, Seperti misalnya kita sering nih kalau di jalan, gitu kan, di jalan eh, kita diprovokasi oleh orang, ya kan, misalnya lagi macet gitu kan, mobil kita digedor, bah, 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 ya kan. Kalau kita tahu hukum, ya kan, wah nanti kalau pukul saya dilapor. Udah, pukul aja. Nah, kenapa kita pukul? Kita alasan kita apa? Oh kak, main pukul aja. Dia memprovokasi, ya kan, memprovokasi saya sehingga saya berbuat seperti ini. Jadi kita tahu nih, oh dia memprovokasi pak, itu provokatornya. Nah, itu hukumannya dia lebih daripada kita gitu kan. Oh, jadi asal muasalnya kamu terprovokasi ya kan. Jadi dia hati-hati, makanya kita ketika jadi sesuatu jangan kita yang memprovokasi ya kan. Karena kalau orang yang tahu, kalau yang nggak tahu sih kan, oh saya mau salah mukul. Nah, kita mukul kan karena terprovokasi ya kan. Itu salah satu kalau kita tahu hukum lah gitu ya. Bukan kita harus menjadi lawyer, tapi mana-mana yang kita perlukan, ya baca-baca aja. Beliseng daripada di atas kapal ngobrol ngalur ngidul, ya kan. Oke ya, kita coffee time sejenak 15 menit, teman-teman yang merokok atau silakan. Kita lanjutkan nanti 15 menit lagi ya. Sekitar jam 9.30 ya. Oke, ini share ini nanti saya tutup. Nanti juga saya buat YouTube. Nanti kalian bisa saya share di grup dan bisa baca lihat video YouTube pelajaran kita hari ini. Oke, selamat coffee time, selamat smoking dulu. Selamat pagi. Kita kembali ke daring online ya. Nah, ini aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kepelautan. Kita sampai pada intinya. Mana terlihat ya aspek hukum. Recording in progress.
undang-undang terkait dengan kelautan. Ini dasar-dasarnya ya. Pertama, Undang-Undang Dasar 45. Terus Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam, hayati dan ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi ini adalah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum maritim. Lanjut. Oke, pelaut adalah awak kapal. Berdasarkan apa? Pasal 1 ayat 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran awak kapal. Maaf ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya. Ada apa, Mbak? Nanti aja, Mbak. Saya sedang kerja. Oke, nanti di ini aja. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, kita lanjut. Pelaut adalah awak kapal. Yaitu, siapakah awak kapal itu? Yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya, jadi awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik kapal atau orang yang mengoperasikan kapal. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 ya, Pasal 1 ayat 40 tahun 2008. Terus berdasarkan Peraturan Pemerintah Perhubungan Nomor 30 tahun 2008 tentang dokumen identitas pelaut. Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal. Ya kan, makanya untuk bahwa orang ini mempunyai kualifikasi, keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal, ditunjuknya dengan apa? Itu tadi sertifikasi of performance COP-nya, ya kan? Kita harus ngambil rating sehingga kita bisa disebut sebagai orang yang sudah kualifikasi sebagai rating engine.
Mungkin rating kalau di atas kapal itu menjadi oiler atau wiper ya. Jadi sebagai dia sudah bisa berkompetens untuk menjadi seorang oiler. Kalau dia perwira ditunjukkan dengan sertifikat provinnya itu, kompetensinya. Mungkin ATT 5, ATT 4, ATT 3, ATT 2, ATT 1. Ya. Yang setiap 5 tahun harus di-update sertifikatnya itu. Karena ada peraturan-peraturan yang tiap tahun ada perubahan. Karena modernisasi kapal, ada akhirnya IMO menginginkan bahwa tiap 5 tahun seorang pelaut itu dia punya COC-nya harus diupdate, ya, training lagi, ya kan, agar walaupun di atas kapal mungkin training terus ya, kita tahu ya kan, itu kenapa. Jadi peraturan pemerintah perhubungan nomor 30 tahun 8 tentang dokumen identitas pelaut. Di PM nomor 30 awak kapal adalah orang yang bekerja, ya kan, sama dengan pasal 1 tadi, sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. Ya, kalian pun ketika di atas kapal biasanya menandatangani buku sijil besar, itu dicatat nama kalian, ya kan, terus sign on-nya kapan, ya kan? Terus apa sebagai apa di sana, ada di gitu ya, di terus ditandatanganin. Pelaut adalah pertama nakoda. Nakoda adalah orang yang memimpin kapal. Berdasarkan apa? Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tadi. Pasal 341D, 342, dan seterusnya, 397, 399, 408, dan seterusnya, 427, dan seterusnya. Jadi, nakoda adalah pelaut. Terus, anak buah kapal, ABK. Jadi, ABK itu siapa sih? Adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal. Monsterol di sijil itu ya, KUHD, pasal 375, pasal 395, 401, 413, 434. Nah itu anak buah kapal siapa? Ya. Jadi di atas kapal itu ada dua bagian, nakoda dan anak buah kapal. Nakoda ini tidak termasuk ABK ya. Makanya di crew list itu anak buah kapal excluding nakoda, excluding master, di luar daripada nakoda. Terus anak buah kapal lagi dibagi dua, yaitu perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Perwira kapal adalah anak buah kapal yang oleh daftar anak buah kapal diberi pangkat perwira. Itu ada di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 376. Di sana persyaratannya sebagai seorang perwira itu apa? Dia tentu yaitu tadi mempunyai sertifikasi, ya kan, mempunyai kualifikasi keahlian sebagai seorang masinis 3, sebagai seorang masinis 2, sebagai seorang masinis 1, sebagai seorang chief engineer atau KKM, yang ditunjukkan dengan apa? Itu tadi sertifikatnya. Mungkin kalian lebih pintar atau lebih apa dari masinis, tapi kalau tidak ada ditunjukkan sertifikasi bahwa kalian berkompetensi menjadi masinis, ya tetap tidak bisa. Makanya teman-teman yang punya yang smart, yang mengetahui, wah enak juga ya Purya, apa ya, save money, kumpulkan uang biar bisa menjadi seorang chief engineer, menjadi seorang masinis ya. Jangan cukup di rating kalau kalian ingin menjadi pelaut terus. Jadi
di atas kapal pelaut itu dibagi dua, nakoda dan anak buah kapal. Jadi nakoda adalah orang yang memimpin kapal, tidak termasuk ABK. Anak buah kapal adalah mereka yang terdapat pada daftar anak buah kapal. Nah, terus anak buah kapal itu terbagi lagi perwira kapal dan pembantu anak buah kapal. Nah, rating ini berada di pembantu anak buah kapal. Oke ya, paham sampai sini? Kita lanjut ya. Nakoda. Ini tugas-tugas nakoda. Nakoda sebagai pemegang kewibawaan umum di atas kapal. Dia sebagai leadership. Makanya kalau ada nakoda tidak mempunyai leadership, tidak bisa memimpin. Ini baca pasal 384, 385 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jadi dia yang mengambilkan decision ketika terjadi sesuatu, dia membuat kapal suasana nyaman. Ini nakoda. Ya, ketika terjadi masalah, anak buahnya bisa curhat, dia bisa juga menjadi seorang advisor, menjadi konsultan. Ya. Terus sebagai pemimpin kapal, berdasarkan apa? Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Berdasarkan bendera, dia pemimpin kapal di atas kapal. Undang-Undang Dasar 45, kalau kita bendera merah putih, dia terapkan di sana, ya kan. Pancasila diterapkan di atas kapal, ya kan? Bahwa Pancasila apa sih? Pertama, Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Bahwa semua dia harus mengatur bagaimana di kapal terjadi harmonisasi, ya kan. Tidak boleh tebang pilih sebagai seorang nakoda. Ya, karena kadang-kadang di atas kapal ada orang-orang yang memprovokasi nakoda. Kalau nakoda yang gampang terprovokasi, dia akan menyalahkan orang lain, tidak subjektif, tidak objektif, berdasarkan hanya laporan-laporan yang sepihak. Makanya menjadi nakoda itu berat. Makanya dia gajinya lebih besar, ya. Dan juga sebagai wakil perusahaan. Ya. Terus sebagai penegak hukum, dia bisa menjadi hakim di atas kapal ketika terjadi penyalahan, ada tindakan kriminal, baik secara disiplin atau di luar dari disipliner. Misalnya pencurian di atas kapal, ada perkelahian di atas kapal, dia bisa menjadi berdasarkan apa? Pasal 387, pasal 388, 390, 39A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ya, jadi nakoda juga sebagai polisi di atas kapal bisa menentukan orang yang bersalah atau tidak. Walaupun nanti ketika kapal sudah sandar, baru mungkin ketika itu tindakan kriminal atau terjadi perkelahian yang memang harus dilaporkan ke kepolisian, nah, ini dia bisa menyampaikan. Ya. Terus sebagai pegawai pencatatan sipil, misalnya teman-teman ada jadi di kapal penumpang ya, itu mungkin ada wanita yang melahirkan. Nah, ini nakoda bisa membuat catatan sipil sana kepada lahir jam sekian, tanggal sekian telah lahir anak dengan nama ini di atas kapal. Itu bisa jadi catatan, maksudnya apa sih, akte kelahiran, ya. Bisa nanti ini berdasarkan ini nakoda, berita acara nakoda tentang kelahiran orang di atas kapal. Atau mungkin teman-teman ingin menikah di atas kapal, nakoda bisa sebagai pegawai catatan sipil, catat di sana pada hari ini datang, ya kan, kru kapal ingin menikah dengan mungkin kapal jalan mana, kalian punya pacar di pelabuhan ini, ya kan,
Nah, itu bisa nikah di atas kapal, ya kan. Jadi menghemat uang gitu kan. Udah di atas kapal, koki suruh masak yang enak, ya kan. Udah, kan kalian bisa bulan madu di atas kapal. Tapi dengan catatan bahwa ada bahwa ini belum pernah menikah, belum apa gitu. Ada kan di ini ada kan di kalian gitu kan di apa KTP apa. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Mungkin teman-teman gimana caranya kalau ingin menikah di atas kapal? Nanti saya jelaskan. Ya, kalian bisa bulan madu di atas kapal, nggak usah keluar duit, ya kan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tanpa izin nakoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Bila nakoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu, ia wajib menyebut alasan penolakannya dalam buku harian dan beri ketegasan tertulis padanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Jadi misalnya nakoda melarang anak buah kapalnya tidak boleh meninggalkan kapal atau turun pesiar atau apa pergi dari kapal gitu kan. Nakoda berhak. Mungkin ketika zaman COVID kemarin ya itu banyak kru kapal dilarang keluar dari kapal, ya kan, keluar dari pelabuhan. Nah itu karena ada memang dari perusahaan, dari KKP, ya kan, itu bahwa kru kapal selama COVID tidak boleh turun, kan makanya banyak orang protes, banyak pelopor protes, stres dong ini gini. Tapi ya ini, ya kan, ketika nakoda melarang dengan alasan yang ini, ya kan, misalnya si A ketika mau pesiar dilarang oleh nakoda. Nakoda harus jelaskan kenapa larangannya. Oh, kamu tidak boleh pesiar karena paspor kamu sudah habis, ya kan? Atau ada masalah dengan kamu, ya kan? Sehingga kamu tidak boleh pesiar. Mungkin masalah indisipliner, ya kan? Mungkin anak ini kalau pesiar sering melakukan hal-hal yang negatif di darat, ya kan? Ini salah satunya. Tetap ada reason, ada alasan seorang nakoda atau master melarang krunya untuk pesiar. Ya, mulai dari KKM sampai wiper, dari Molim 1 sampai Kelasi, itu under responsibility master. Jadi di bawah tanggung jawab nakoda. Jika terjadi sesuatu, nakoda yang akan disalahkan. Makanya nakoda mengambil sebuah keputusan. Kamu masinis 2 tidak boleh pesiar. Karena gini. Atau misalnya KKM melarang, dia tidak boleh nih, KKM langsung melarang si A untuk tidak pesiar. Tetap KKM harus berdiskusi dengan nakoda. Baru nakoda yang mengambil keputusan, yang mengambil apa diizinkan atau tidak. Ya. Seorang KKM hanya mengusulkan, tapi dia tidak bisa membuat otoritas, membuat peraturan bahwa oiler ini tidak boleh pesiar tanpa diskusi dengan nakoda. Jadi yang hanya bisa memberi izin atau tidaknya seorang kru kapal, seorang ABK untuk turun atau pesiar atau off dari atas kapal itu nakoda. Berdasarkan apa? Undang-undang pasal 385, ya kan, Undang-Undang Hukum Dagang. Di sana ada peraturan yang membuat kekuatan nakoda dia. Jadi misalnya seorang nakoda dia melarang, KKM tidak bisa mengizinkan. Ketika KKM mengizinkan, berarti KKM sudah melanggar undang-undang daripada
kitab Undang-Undang Hukum Dagang, melanggar dari Undang-Undang Dasar 45. Ini bisa dipidanakan, diperdatakan. Oke ya. UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Nah, ini dasar aja agar kalian paham, ya kan. Juga disebut Konvensi Hukum Laut Universal atau Hukum Perjanjian Laut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS 1982 mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen. Selain itu, diatur juga tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang bersebelahan, adjacent maupun berseberangan atau opposite. Di negara kita ada area-area seperti itu. Seperti di Selat Malaka, itu kan antara dua negara, Malaysia dan Indonesia. Terus di OPL, out of limit, ada sebuah area di mana di situ ada undang-undang hukum dari 3 negara. Nah, ini yang mungkin kalau kawan-kawan tahu, sebenarnya seharusnya ketika kapal-kapal mothership, kapal-kapal VLCC, very large light carrier, itu ketika memasuki Selat Malaka ada batasan bahwa dia harus menggunakan pandu dari negara Indonesia. Ini sebenarnya masukan buat negara Indonesia. Dan sebenarnya kita tahu, tapi kita sering membiarkan. Biasanya pandunya itu dari Singapura, kalau nggak dari Johor. Padahal pandu-pandu kita bisa. Di sana adalah sebuah area yang menghasilkan uang yang besar untuk pemerintah ya. Kita bisa bangker di sana, kita bisa berjualan September under mungkin pemerintah Indonesia. Nah, kita ini kan belanjanya ke Singapura, kapal-kapal yang dari Eropa lewat Selat Malaka belanjanya ke Singapura. Padahal Singapura itu lebih jauh. Boot itu dari Singapura itu mungkin sekitar 4 jam. Tapi kita dari Batam atau dari Uban itu nggak sampai 2 jam. Karena memang masuk teritorial kita. Dan sering Singapura itu melanggar. Tapi ini kita hanya diam saja. Atau ada trik-trik politik sehingga kita membiarkan. Padahal itu adalah yang harus kita kelola. Dan di situ adalah devisa buat negara. Ya, ini kita hanya sekedar ini aja ya, pengetahuan buat kalian. Terus yurisdiksi kriminal di atas kapal asing. Yurisdiksi kapal asing di pelabuhan. Kapal niaga asing tunduk pada yurisdiksi negara pantai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh awak kapal niaga asing. Akan tetapi untuk tindak pidana pelanggaran yang menyangkut soal disiplin dan tata tertib internal, maka berlaku yurisdiksi negara bendera kapal. Jadi misalnya kapal asing sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, taruhlah kapal berbendera bukan bendera kemudahan ya, mungkin bendera seperti bendera Korea atau bendera Singapura, bendera Malaysia, bendera Amerika. Ketika terjadi sebuah kesalahan yang dilakukan oleh awak kapal niaga yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran undang-undang yang menyurisdiksi bendera pelabuhan itu, bendera negara pantai. Nah, ini yang berlaku adalah hukum
negara pelabuhan itu. Tapi ketika pelanggaran yang terjadi di atas kapal, bikin masalah indisipliner atau tata tertib internal, maka yang berlaku adalah negara bendera kapal itu. Jadi selama tidak ada tindakan kriminal atau misalnya ada perkelahian tapi tidak menimbulkan kehilangan jiwa, masih bisa dilakukan oleh nakoda, tidak perlu dilaporkan ke polisi. Tapi mungkin nakoda daripada terjadi sesuatu, ada bisa melaporkan ke hukum di pelabuhan itu, ya, laporkan polisi. Nanti dari pihak mungkin hukum, pelaksana hukum di negara pelabuhan itu biasanya memanggil orang kapal sebagai saksi atau apa, apakah akan dideportasi orang ini ke negara asalnya. Biasanya nanti panggil, kan setiap negara punya kedutaan ya, punya wakil ada di negara lainnya. Gitu. Biasanya nanti dibawa ke kedutaan ketika kasusnya hanya internal atau tertib biasa gitu. Tapi kalau ada kriminal, ada terjadi kehilangan jiwa atau apa gitu kan, ini tinggal hukum setempat, orang ini dideportasi atau dihukum di negara itu. Ini tinggal kebijakan daripada negara pelabuhan, ya. Terus yurisdiksi kapal asing di perairan pedalaman. Kapal asing yang memasuki wilayah perairan suatu negara, maka kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan. Perairan pedalaman apa sih? Mungkin kalau di negara kita itu ada di Laut Jawa, jadi di Laut Banda, misalnya ada kapal asing, kapal berbendera Amerika akan menuju Pasifik. Dia mungkin ombak lewat atas gitu ya, di atas Filipina, lewat dalam, lewat Singapura, masuk ke Laut Jawa, di bawah Kalimantan, terus ke Laut Arus, sana Laut Banda, lewat Pasifik, Papua, dia baru naik ke atas ke mungkin ke negara Guam, ke Australia atau ke Hawaii. Tetap dia harus mengikuti, selama dia ada di perairan pedalaman, dia mengikuti undang-undang negara wilayah tersebut. Misalnya di Laut Jawa, undang-undang Indonesia, terjadi sesuatu, makanya harusnya ketika kapal itu, makanya sekarang harus dipasang ais, dipasang apa gitu kan, setiap kapal, nah, itu menunjukkan identifikasi. Jadi ketika dia masuk batas wilayah, dia akan tercatat secara langsung di biasanya itu ada di Angkatan Laut atau di polisi perairan, akan tercek gitu ais-aisnya itu. Oh, bahwa negara ini, kapal ini akan menuju ke sana, ya kan, kecepatannya sekian, ini sekian, diprediksi sampai di luar batas negara perairan jam sekian, jam sekian. Apakah itu biasanya dipantau terus. Kalau Angkatan Laut atau polisi perairannya kan ada trafficnya, bisa dilihat. Sekarang kita pun bisa melihat ya melalui ada ininya vessel vendor ya kan, nama kapal, nah di situ akan terdeteksi. Jadi kalau ada kapal tidak terdeteksi nama kapalnya lain, nah itu patut dicurigai, ya. Terus itu yurisdiksi kapal di perairan pedalaman. Terus yurisdiksi di laut teritorial, ini laut-laut perbatasan ya. Yurisdiksi kriminal negara pantai tidak dapat dilaksanakan di atas kapal asing
yang sedang melintasi laut teritorial untuk menangkap siapapun atau untuk mengadakan penyidikan yang bertalian dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas demikian, kecuali dalam hal yang berikut. Jadi yurisdiksi di laut teritorial perbatasan itu kapal negara yang ini tidak bisa menangkap siapapun di atas kapal. Ya. Terus kecuali dalam hal yang berikut, apabila kejahatan itu dirasakan di negara pantai, misalnya kejahatan narkoba, ya kan, atau jadi di atas kapal ada penyelundupan narkoba yang besar-besaran. Biasanya itu mungkin tidak ditangkap, tapi diarahkan tidak memasuki negara pantai, dikawal terus tuh. Kalau dia salah memasuki biasanya tracknya itu kan keluar dari batas ini, langsung tangkap. Jadi kalau kita di jalan raya kan ada garis lurus yang tidak putus-putus, akhirnya kita tidak boleh nih melewati garis itu. Tapi kalau dia melewati garis itu, langsung polisi free kick. Nah, sama seperti laut teritorial ini. Ada tracknya. Ya kan, itu kita bisa lihat kalau di navigasi kapal angkatan laut. Itu bisa kelihatan kapal ini melewati tracknya nih, ada garisnya. Ya. Terus apabila kejahatan termasuk jenis yang mengganggu kedamaian negara, misalnya di atas kapal ada teroris atau ada tim perusuh, ya kan, yang membahayakan negara tersebut. Ini perlu tanpa harus menunggu dia melewati batas teritorial. Apabila telah diminta bantuan penguasa setempat oleh nakoda kapal atau wakil diplomatik atau pejabat konsuler negara bendera. Misalnya kapal, ada teroris di atas kapal. Nakoda melaporkan ke negara perbatasan pantai perbatasan. Nah, itu berdasarkan laporan dari nakoda, ya kan bisa kapal itu ditangkap, ditahan, melakukan penyidikan untuk menangkap orang yang ada di atas kapal atau menangkap kapal itu sendiri atas laporan nakoda. Oh, di kapal ini membawa muatan seperti ini, ya kan. Mungkin ketika di pelabuhan muat, nakoda tidak berani, mungkin ada mafia atau apa, masuklah Indonesia, ya kan. Nanti di Indonesia saya laporkan, bisa. Kan berarti ada hal-hal yang pengecualian. Apabila diperlukan untuk menumpas perdagangan gelap narkotika atau bahan psikotik. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika di kapal itu ada perdagangan gelap narkotika, perdagangan perdagangan manusia, ya kan, traffic jack, ya kan. Nah, ini bisa langsung ditangkap tanpa harus dia melewati garis pantai teritorial. Tadi kita garis batas, ya. Sekarang otoritas pelabuhan, OP. Kalau di pelabuhan-pelabuhan ini KOP, ya. Jakarta ada otoritas pelabuhan, ada Sabandar, terus bea cukai, imigrasi, sistem karantina di pelabuhan, ada KKP, ada karantina pertanian, ada karantina ikan dan hewan. Jadi kalau kemarin zaman COVID itu KKP, ya, karantina kesehatan pelabuhan. Jadi ini yang berperan penting ketika kapal sebelum sandar dia masih berlabuh sudah dicek itu, ya kan, bendera kuning, bendera karantina dinaikkan, bahwa kapal ini belum dilakukan pengecekan oleh karantina selama bendera kuning itu dinaikkan.
Nanti kalau sudah dicek, sudah sudah aman, baru bendera kuning itu diturunkan. Jadi kapal itu bisa sandar atau tidaknya itu yang menentukan adalah KKP. Apalagi kapal-kapal asing baru masuk pelabuhan pertamanya adalah Indonesia, misalnya Jakarta pelabuhan pertamanya, itu KKP. Jadi bea cukai belum boleh naik, orang dari kantor darat belum boleh naik selama bendera kuning belum turun. Jadi karantina yang pertama naik. Apakah kapal ini membawa virus, apakah kapal ini aman dari pandemi atau apa, KKP. Ya. Jadi kalian harus tahu pengecekan pertama adalah karantina. Baru setelah itu setelah ini kan aman ya kan, baru bea cukai atau Coast Guard atau polisi naik di atas kapal. Yang terjadi mungkin kecurigaan di atas kapal. Tapi yang pertama naik itu adalah karantina. Negara manapun harus karantina dulu yang naik. Nah, karantina yang akan menentukan bahwa kapal ini harus difamigasi kah ketika ada kuman atau apa. Misalnya kalau muatan-muatan yang seperti pecahan-pecahan kayu atau muatan-muatan yang makanan ya kan, seperti jagung yang curah, biji jagung curah itu biasanya suka ada kuman-kuman di makanan itu. Nah, biasanya harus ini harus difamigasi ya kan. Jadi bea cukai pun belum boleh naik dulu. Kru kapal kira-kira fumigasi ini harus turun ke darat atau di atas kapal. Oke, mungkin karena tidak ini di atas kapal aja. Tapi mungkin ada di dek atas, kamar atas, dan baru disemprot fumigasi. Berapa hari fumigasi, karantina yang menentukan 2 hari kah, 3 hari. Kalau dia dirasa aman, oke, diambil sampelnya, kira-kira kumannya mati atau tidak, virusnya mati atau tidak. Ya, OP, Otoritas Pelabuhan, dia mengatur kapal, mengatur pelabuhan itu, ya kan, agar aman, agar apa, Sabandar, Harbor Master. Jadi kalau ketika kalian ada masalah-masalah di luar negeri dengan kepelautan, misalnya kalian belayar, terus tidak digaji selama 2 bulan, lapor ke Sabandar. Ya, kalau di Indonesia lapor ke Sabandar, lapor Pak, saya ada masalah seperti ini. Tolong selesaikan. Saya sudah melapor kapten, kapten masih berpihak kepada perusahaan. Kalian bisa lapor ke Sabandar. Ya. Terus bea cukai, ini mengenai otoritas barang keluar masuk di atas kapal. Laut itu boleh bawa barang apa aja sih. Ya kan? Kalau bawa barang second hand yang model bagaimana yang boleh, yang tidak kena bea. Kalaupun kalian mau bayar bea, silakan. Di sana ada pengaturannya, ya kan. Bea cukai saya bawa ini, ya kan ini. Oh, tapi bayar pajak ya, bayar biaya masuk sekian. Udah. Oke, dari di atas ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Pasal 1 ketentuan umum kepabeanan, segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemuatan biaya masuk dan biaya keluar yang saya bilang tadi itu kan. Daerah pabean wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalam berlaku undang-undang ini. Itu daerah pabean. Kawasan pabean, kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Mungkin kalau di Indonesia ada pelabuhan-pelabuhan khusus ya, seperti Bondet, biasanya pabriknya ada di sana di pelabuhan, ya kan. Jadi langsung. Mungkin kalau tahun 70, 90 sampai ini ada di pos 1 itu ada pabrik sana, garmen, pabrik apa. Itu langsung under Dirjen Bea Cukai pabrik itu. Jadi dia langsung dipak masuk kontainer nanti kapal. Ini lebih efisien, tidak ada kos biaya transportasi dari dari pabrik itu langsung masuk kontainer langsung pengapalan. Sekarang mungkin sudah jadi pelabuhan kontainer yang di pos 1 itu dan dia punya pabriknya di daerah Cakung. Jadi satu bondet area itu under Dirjen Bea dan Cukai. Jadi mungkin barang-barang garmen, pakaian-pakaian yang langsung mau diekspor itu langsung kontainer sana, langsung dicek oleh Bea Cukai, semuanya prosedurnya langsung naik dalam kontainer dilayarkan. Jadi prosesnya pendek, jadi tidak banyak birokrasi. Di kawasan Pabean ya, banyak mungkin di Marunda ada kawasan di Berikat, itu under Dirjen Bea dan Cukai. Subjek hukumnya apa tentang kepabean? Subjek hukum dalam Undang-Undang Kepabean adalah orang dan badan hukum legal person yang meliputi badan hukum, persorean atau perusahaan perkumpulan, yayasan atau koperasi. Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Undang-Undang Kepabeanan tidak menggunakan istilah korporasi, tapi menggunakan istilah badan hukum. Jadi ada badan hukumnya, ya bukan kooperet. Ya. Formulasi tindak pidana deliknya diawali dengan setiap orang, ya kan? Jadi setiap orang, sedangkan KUHP menggunakan istilah barang siapa, di bahasa Belandanya ya. Konsekuensi yuridisnya, semua rumusan tindak pidana berlaku juga bagi badan hukum. Jadi kalau setiap orang, yuridisnya bukan tindak perdata ya, tapi tindak pidana. Ya, kalau misalnya kita ingin menghidupkan sesuatu, walaupun di situ terjadi mungkin tidak ada bayar pajak atau kita itu kan sebenarnya perdata seharusnya, tapi karena di undang-undang isinya dimulai dengan setiap orang, nah, makanya rumusannya tindakan pidana. Itu konsekuensinya. Nah, ini pasal-pasal tentang kepabeanan ya. Kalian bisa baca sambil iseng ya. Nanti pun saya buat salin ke YouTube sehingga kalian bisa baca. Jangan iseng ya kan, nonton itu YouTube saya mengenai hukum maritim. Nah, ini yang kita pelajari hari ini. Nah, ini kalau berhubungan dengan impor, salah-salah ini kita dendanya adalah 500 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Ya. Paling sedikit itu 50 juta. Pidana 10 tahun. Kalau kita punya duit daripada 10 tahun, ya kita bayar aja denda 5 miliar rupiah. Kalau 10 tahun kita di penjara, nggak bisa nyari duit. Ya kan? Lebih baik bayar denda, hutang atau apa ya kan. Makanya kalau berhubungan dengan impor, dengan bea cukai itu hukumannya sangat besar. Karena ininya dianggap merugikan pemerintah.
Kalau Anda membunuh tidak sengaja paling maksimal 5 tahun atau ya hukumannya maksimalnya 10 tahun lah kalau tidak direncanakan. Nah, kita karena ketidaksengajaan ya. Tapi kalau masalah bea cukai itu minimal 1 tahun dan paling lama 10 tahun, dendanya paling sedikit 50 juta, paling banyak 5 miliar. Ini kalian makanya harus paham, hati-hati. Mungkin teman-teman yang sering masuk ke Indonesia Timur ya, dari Papua ke Jawa, ini kan biasanya suka pada bisnis burung, atau tanaman-tanaman langka. Ini walaupun itu masuk dalam negeri ya, tapi nanti dihukum karantina, undang-undang karantina itu masuk barang-barang yang langka, yang dilindungi. Hati-hati, mungkin teman dari Papua, bisnis nih burung apa tuh kayak burung nuri gitu kan, nuri Papua yang paruh hitam atau apa, atau burung kakatua ya kan, atau burung cendrawasih. Ini hati-hati ya kan. Nah ini tadi kepabianan, sekarang imigrasi. Jadi setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui pemeriksaan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi, sebagaimana dimaksud dengan pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Setiap orang asing yang masuk dan atau berada di wilayah Indonesia yang tidak memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Kita tahu mungkin di negara kita ini banyak orang-orang asing yang bekerja di Indonesia dengan visa perjalanan, bukan visa kerja. Jadi kalau teman-teman ada yang mengetahui, laporkan saja. Karena merugikan pemerintah. Walaupun itu permainan-permainan dari orang-orang imigrasi sendiri. Ya kan, kalian viralkan. Sekarang ini zaman viral ya kan. Udah viralkan aja. Ya. Ini undang-undangnya ada. Pasal 119. Kita hukum pidana ya kan. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan dokumen perjalanan, begitu visa ya paspor, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa dokumen perjalanan itu palsu atau dipalsukan, dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Itu tadi tentang undang-undang migrasi. Sekarang kita karantina kesehatan. KKP ya kan, nakoda pada kapal hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan atau barang setelah dilakukan pengawasan ke karantina kesehatan oleh pejabat karantina kesehatan pelabuhan. Ini pasalnya ada, pasal 9 ayat 3. Makanya ketika ada undang-undang yang sudah disahkan oleh negara, kita harus hati-hati. Ya kan? Seperti nakoda melarang krunya turun ya kan kadang-kadang ketika kapal sandar atau kapal masih berlabuh karantina belum naik, kru seperti orang sudah tidak sabar mau turun, susah sekali, kita udah jenuh. Lihat pasalnya ini ya kan? Ketika memaksakan diri, kalian akan terkena nih kan. Perbuatan dalam pasal 19 ayat 3 dapat menyebabkan penyakit atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 15 miliar rupiah.
Jadi dasarnya apa? Kalau karantina belum mengizinkan atau belum ada pengecekan belum selesai, kita tidak boleh turun. Ya ini karena dikhawatirkan ya kan bahwa orang yang di atas kapal itu menyebarkan penyakit atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, menimbulkan pandemi itu ya yang dikhawatirkan oleh KKP. Walaupun bukan zaman COVID, tapi memang peraturannya seperti itu. Apalagi kapal itu dari negara yang statusnya merah gitu kan. Itu biasanya pengecekannya lebih ketat. Terus pasal 9 ayat 1, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan karantina kesehatan. Terus kejahatan terhadap ketidakpatuhan penyelenggara karantina kesehatan dapat dipidana paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang misalnya setiap orang wajib, jadi bukan hanya orang kapal ya, mungkin di pelabuhan udara pun ada seperti itu. Di pelabuhan laut, ya kalau orang tidak mematuhi, misalnya ada peraturan di 19 ayat 3, nah di ayat satunya ini orang nggak patuh, sudah kena pasal 9, dia kena pasal lagi, pasal 90. Ya, jadi udah 15 miliar tambah 100 juta rupiah. Ya, karena pasal terhadap ketidakpatuhan penyelenggara karantina kesehatan dapat dipidana paling lama 1 tahun. Ya. Jadi pasal berlapis ketika kalian melakukan penyelenggaraan karantina kesehatan tidak mematuhi. Ya, hati-hati di sini, makanya bukan kita mau so jago atau tapi pelajari, ya kan, daripada 10 tahun gara-gara cuma kita mau turun pesiar aja yang masih bisa masih bisa ditunggu gitu kan, kecuali memang di atas kapal kalian sakit yang memang harus turun, tapi tetap izin daripada karantina. Kalau dia sudah mengizinkan, oke. Boleh kalian turun tanpa terkena masalah dengan pasal undang-undang karantina kesehatan. Terus pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Jadi dari pasal imigrasi tadi pasal kepabianan, terus terhadap karantina tumbuhan dan karantina hewan, ini juga ada hubungannya. Jadi hewan yang dilindungi, terus tumbuh-tumbuhan yang langka yang dilindungi tidak boleh dibawa atau untuk diperjualbelikan atau untuk konsumsi pribadi. Ya, mungkin untuk kita ada pohon yang dari Papua yang anggrek apa gitu kan yang memang dilindungi. Nah, seperti kalau di orang-orang gunung Edelweiss, ya kan, itu kan termasuk nih tidak boleh dipetik, tidak boleh dibawa turun, ya kan. Jadi berhubungan antara bea cukai dengan karantina kesehatan tumbuhan dan pelabuhan. Ya ini sudah punya pasal-pasalnya. Ini perbuatan memasukkan dan mengeluarkan media pembawa. Ini kita hanya membawa medianya. Itu pun ada pasalnya. Ya kena pasal kita. Ya kan? Ini hati-hati pelaut. Ya kan? Ini undang-undangnya kalian baca-baca ya kan. Oke, dari hal-hal ini ada yang mau ditanyakan teman-teman?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada diskusi, saya sudahi pembelajaran kita hari ini. Nanti siang akan saya berikan tugas. Tolong teman-teman dikerjakan, ya kan? Dikumpulkan, ditulis tangan ya tugasnya, jawabannya tulis tangan, terus dikirim ke WA Group. Oke, sebelum kita akhiri, kita foto bareng dulu ya, agar buat absen. Mungkin videonya bisa di on semua teman-teman, agar wajahnya nanti bisa terlihat, ya kan? Nah, gitu kan kelihatan kelihatan. gantengnya ya. Oke, Oke, terima terima kasih. kasih.